Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tahap bertahap dalam menggunakan Microsoft Teams. Ini dimulai dari kita buka terlebih dahulu. Jadi apabila sudah menginstal, biasanya akan ada eh, ikon ada di sini, shortcut, termasuk kadang juga ada di desktop sini. Nah, kalau misal di sini tidak ada, di sini pun juga tidak ada, maka silakan klik start. Kemudian dicari tim Microsoft Teams. Daripada mencari, kita ketik saja Teams. Nah, setelah itu klik. Nah, akan terbuka tampilan seperti ini. Nah, saya kira jenengan sudah bisa untuk login ya. Atau kita login aja, kita mulai dari awal. Jadi tampilan awal sebelum menggunakan Teams itu akan seperti ini. Nah, seperti ini. Welcome to Microsoft Teams, bisa diklik continue. Kemudian silakan masukkan alamat email dari sekolah yang untuk Office 365. Nah, diingat ada ms-nya, ms.sdalfalahasalam.co.id. Kemudian masukkan passwordnya. Akan muncul tampilan seperti ini. Jadi akan muncul Teams yang Anda miliki, jadi yang tergabung. Nah, oke, yang pertama saya akan jelaskan tahap untuk membuat Teams. Jadi meskipun nanti jenengan tidak perlu untuk membuat, sebab semua nanti akan dibuat oleh administrator. Namun di sini saya akan tunjukkan caranya bagaimana kalau membuat. Oke, join or create team, kemudian create team. Kemudian di sini dipilih untuk kelas, untuk dengan anak-anak maka pilih kelas. Tapi apabila untuk KKG atau tim guru lainnya itu bisa menggunakan yang lain, PLC, staff atau other. Nah, silakan diklik kelas, kemudian diberi nama, semisal ini kelas Microsoft. Enggak.
Misal ini adalah kelas 1A 2020-2021. Nah, kemudian klik next. Kemudian di sini tentukan siapa gurunya dan siapa muridnya. Jadi untuk guru sebagai contoh misal di sini adalah Ustadz Asyari. Nah, kemudian ada Ustazah Irma. Nah, misal muridnya siapa? Untuk murid ini silakan dituliskan namanya, atau bisa juga masukkan NIS-nya. Sebab untuk siswa itu ya NIS bisa, nama juga bisa. Contoh misal di sini siswa. Nah, ini ada beberapa contoh siswa. Siswa 3 seperti itu. Misal ada contoh lain adalah siswa 1. Oke, sudah kita add. Kemudian teachernya kita add. Nah, sebagai contoh misal di sini adalah tim, masukkan tim juga bisa. Misal tim dengan keyword seperti ini 2021 tim kelas 1. Maka ini nanti kalau seperti ini bisa masuk semua langsung, ada 5 ada 11 termasuk yang sudah gabung. Jadi di sini ada 9 member yang sudah berhasil dimasukkan. Oke, kemudian klik close. Ya, ini saya rename saja ya biar tidak membuat bingung. Nah, cara untuk mengganti nama itu dengan cara klik titik 3 di sini. Kemudian klik edit theme. Setelah itu di sini kita rename percobaan. Kalau ganti icon juga bisa, atau mau mengupload juga bisa. Jadi bisa di custom, misal di upload ke sekolah. Kemudian grade level, primary, subjek, di sini nggak perlu diubah juga nggak apa-apa. Nah, selesai, kemudian klik update, scroll dulu. Sudah. Setelah itu silakan bagaimana caranya untuk membuat saluran atau channel. Silakan klik titik 3 di sini, tetap di yang tadi. Kemudian add channel. Nah, di sini diberikan channelnya apa? Misalnya nanti channelnya wali kelas. Privasi. Nah, privasi di sini ada 2. Perbedaannya di apa? Ketika jenengan pilih standar, maka seluruh yang ada di kelas 1 ini adalah anggota dari channel ini. Tapi ketika dibuat private, maka hanya siswa tertentu atau orang tertentu yang dimasukkan yang bisa membuka atau melihat isinya. Nah, untuk mata pelajaran atau apapun, termasuk tematik dan lain-lain, itu menggunakan privasi standar. Kemudian checklist automatically. Privasi private digunakan ketika apa? Ketika untuk membuat kelompok. Kita nanti contohkan. Kita klik add. Nah, kemudian contoh misal kita buat channel channel baru PJOK. Oh, misal PAI. Nah, sudah ada 2. Kemudian kita contoh buat satu channel untuk yang kelompok. Misal di PAI ini ada kelompok 1. Ini nggak perlu di checklist ya. Kemudian privasi pilih standar. Kemudian next. Nah, di sini kita mesti menentukan siapa yang ada di kelompok 1. Jadi semisal di sini guru di mapel PAI membentuk kelompok, maka yang membuat channelnya ini adalah guru PAI-nya. Begitupun dengan mapel yang lain. Nah, misal studennya adalah siswa 3, siswa 4, dan gurunya adalah guru PAI-nya. Misal di sini adalah Pak Syari. Dan klik add. Studennya juga klik add. Oke, kemudian klik done. Sudah selesai.
Begitupun dengan kelompok yang lain. Kemudian ketika bagaimana cara mengupload material atau istilahnya mengupload pembelajaran, silakan ke bagian PAI apabila memang di PAI, kemudian klik. Jadi sesuai dengan mapelnya. Misal mapelnya adalah IPA, berarti masuk ke IPA dulu. Ini misal mapelnya adalah PAI, berarti masuk ke PAI. Kemudian klik files. Kemudian ditunggu dulu. Silakan klik new. Nah, di sini buat folder dulu, new folder. Nah, diberi apa? Misal ini adalah sholat. Nah, klik create. Sudah. Setelah itu silakan buka, kemudian klik new. Nah, apabila masih ada folder lagi maka pilih folder, tapi kalau tidak ada berarti bisa langsung klik upload, kemudian dicari filenya yang mana yang akan diupload. Misal filenya apa, kita coba aja cari bebas. Jadi misal di sini ada apa ya, kira-kira file yang berformat PDF. Misal inilah. Kemudian upload. Misal ibaratnya file PDF-nya ini tadi adalah file dari PAI. Kemudian bisa ditunggu. Sambil menunggu kita bisa upload yang lain. Nah, jadi tidak harus sampai muncul, nggak harus sambil menunggu kita upload yang lain, boleh kok. Yang penting tidak ditutup. Nah, misal kemudian adalah ini PowerPoint-nya adalah ini. Diibaratkan begitu, nggih. Nah, tinggal menunggu sampai terupload. Setelah terupload baru kita tutup. Ini masih proses uploading. Nah, sudah selesai terupload. Nah, kemudian maka di PAI sudah ada. Ketika memberikan tugas materi sholat sudah diupload, silakan dipelajari. Seperti itu. Kemudian contoh misal di kelompok 1 ini ada peserta tambahan, kita mau masukkan, berarti klik titik 3, diklik dulu kelompok PAI kelompok 1, kemudian klik titik 3, kemudian klik add members. Nah, siapa tambahannya? Misal gurunya menambah, ada saudara Justin. Saudara Justin ada apa? Tidak ada karena tidak masuk ke sini. Tapi coba kita masukkan dan tetap bisa. Oh, tidak bisa karena bukan member dari tim. Maka kita masukkan dulu membernya, add member, kemudian Justin. Oke, add. Setelah itu kita tunggu selesai, close. Kita masukkan ke PAI kelompok 1, add member, kemudian Justin. Selesai, kemudian add dan close. Siapa lagi? Sudah cukup kayaknya di PAI kelompok 1. Jadi nanti anak-anak ketika diskusi bisa langsung di sini. Misal jenengan sebagai guru tidak perlu istilahnya ya, tidak perlu mengurus apa ya istilahnya, tidak perlu untuk istilahnya itu ketika di kelompok ini biar anak-anak diskusi. Namun ketika misal malah guyonan atau yang lain, itu di situ jenengan mengingatkan atau mengkondisikan lah gitu.
Jadi termasuk nanti ketika Nana misal meeting, pertemuan, berarti ya juga dikondisikan. Seperti itu untuk PAI contoh. Di sini kan sudah ada materinya. Kemudian memberikan tugas, misal tugas buatlah ada tugas, sebutkan jumlah rakaat sholat wajib. Nah, nanti anak-anak maka akan menjawabnya di sini di bagian reply. Misal sholat subuh 2 rakaat. Seperti itu. Oke, itu untuk yang dalam diskusinya di sini. Namun untuk memberikan tugas yang memang harus dikerjakan semua, maka masuknya ke assignment. Oke, assignment kita lewati dulu. Jadi kita dari Teams sudah selesai membuat Teams, kemudian membuat channel subnya ini, kemudian membuat meeting. Silakan masuk ke kalender. Ada 2 cara untuk membuat kalender, jadwalkan. Jadi yang pertama bisa lewat Teams, bisa juga lewat sini kalender, kemudian new meeting. Setelah itu add title, misal ini adalah PAI misal kelas 1A PAI. Setiap dilaksanakan setiap hari Rabu, misal hari Selasa, jam berapa? Jam 9 sampai jam 9.45. Kemudian di-repeat setiap minggu. Jadi ini ikon untuk pengulangan. Jadi diulang setiap minggu atau setiap hari, setiap bulan. Di sini pilih weekly untuk setiap minggu. Add channel. Nah, ini dimasukkan channelnya di mana? Misal 1A terus PAI. Kemudian apabila ada pesan, silakan dimasukkan di sini. Nah, misal siapkan buku pegangan PAI. Contoh. Kemudian klik send. Kita bisa lihat di Teams, di PAI. Nah, ini sudah ada muncul kelas 1A PAI Office every Tuesday. Nanti anak-anak bisa gabung lewat sini. Kemudian bagaimana kalau menjadwalkan meeting atau pertemuannya itu lewat dari Teams? Berarti kliknya itu klik icon ini, Meet Now. Kemudian pilih schedule meeting. Maka nanti akan tetap dioper ke sini. Seperti itu. Nah, dari rapat yang sudah dijadwalkan, bagaimana cara memulainya? Nah, cara memulai, jenengan bisa langsung kliknya di sini. Jadi Teams, PAI, kemudian diklik di sini. Kemudian diklik join. Nah, opsi yang di sini ada 2, yaitu kamera dan mic. Untuk kenapa kok di sini tidak muncul? Silakan diklik icon gerigi. Kemudian, nah kameranya bisa dicari yang lain. Termasuk juga misal mic-nya nanti tidak masuk, berarti di mikrofon. Mungkin mikrofonnya ada 2 yang terdeteksi, bisa digunakan yang satunya. Termasuk juga speaker, seperti itu. Kemudian diklik close, kemudian klik join now. Nah, dengan seperti ini, ya wajahnya nggak apa-apa ya, nggak kelihatan ya. Nah, di sini ada beberapa opsi. Yang pertama
Dengan kalau misal kameranya mati bisa dinyalakan. Nah, ini untuk mematikan menyalakan kamera, ini untuk mood atau unmute. Kemudian ini untuk share screen. Nah, share screen nanti ada penjelasannya. Dan ketika memulai seperti ini, yang tidak boleh lupa adalah klik more option, more action. Kemudian klik start recording. Nah, ini baru akan terekam. Seperti itu. Setelah itu, silakan klik untuk partisipan. Nah, dilihat partisipannya di sini yang sudah gabung siapa. Oh, semisal di sini yang dari kelas 1A ini ada beberapa dan ada yang belum gabung. Nanti bisa contohnya siswa 1 diklik titik 3 kemudian ask to join. Maka nanti akan langsung dihubungi. Apabila ternyata tidak bisa dihubungi, mungkin perangkatnya mati atau lainnya, maka munculnya akan unavailable. Silakan di retry kalau mau retry, atau bisa juga langsung di WA kan gitu, barangkali pas sakit atau apa gitu. Kemudian untuk mendownload daftar yang sudah join bisa klik icon ini, download attendance list. Silakan di plus. Kemudian ada peringatan di atas ini, you are recording. Ini dismiss saja, sudah tahu. Nah, cara yang kedua yaitu hal yang kedua yaitu berkaitan dengan share screen. Oh iya, di sini ada menu chat. Jadi sebelah kirinya show partisipan adalah show conversation. Ini bisa diklik. Nah, di sini bisa didiskusikan. Misal siapa yang belum paham, silakan ditanyakan. Nah, seperti itu. Atau mau dikasih lampiran juga bisa. Lampirannya dari mana? Bisa diupload atau bisa dari OneDrive. Nah, termasuk yang tadi files itu disarankan diupload di OneDrive dulu. Ya, nanti akan saya tunjukkan juga bagaimana cara upload di OneDrive. Jadi lebih enak. Atau misal mencari filenya dari Teams itu juga bisa. Oh ya, jadi di menu sholat, nah ini sudah ada. Nah, diklik share, fotokopi atau share link. Nah, diupload boleh, share link juga boleh, sama aja. Kemudian ini bisa di close. Setelah itu, contoh yang sekarang adalah share screen. Jadi share, diklik. Kemudian di sini di checklist include system audio. Apabila Apabila ada videonya yang mengeluarkan suara. Jadi kalau ini tidak di checklist, nanti tidak keluar suara yang di video. Dan jangan lupa ketika jenengan melakukan share, pastikan jenengan tidak termute. Jadi misal posisinya masih seperti ini, terus jenengan checklist sama aja, nanti tidak keluar. Jadi silakan ini di unmute dulu, kemudian baru di checklist include sistem audio. Nah, itu di sini dipilih apa? Untuk yang menampilkan disarankan pakai screen. Jadi seluruhnya yang ada di sini nanti adalah muncul. Ya, jangan lupa untuk menyiapkan PowerPoint-nya. Di sini saya buka dulu PowerPoint. Kemudian tampilan kotak ini juga tampil di anak-anak. Jadi silakan ini di minimize. Nah, ini icon pojok garis ini bisa diklik. Nah, jadi murni yang terlihat di layar adalah ini. Lama kita ganti aja PowerPoint yang lain.
Nah, ini tampilan di PowerPoint, ini juga tampil di anak-anak. Kemudian bisa slideshow. Nah, ini sudah tampil. Untuk melakukan coret-coret silakan di sebelah kiri bawah ini ada icon pensil. Bisa dipilih pen atau highlight. Laser pointer ini untuk bentuk apa ya? Untuk kursor ini loh, biar muncul. Jadi untuk misal mau nyoretnya udah pakai pen atau highlight. Misal ini pennya. Nah, pilih di sini gitu. Untuk menghapus ya juga bisa pilih eraser atau erase all. Kalau erase all berarti langsung hilang semua. Kalau eraser sesuai yang dihapus. Oke, bisa kita end. Kemudian untuk menampilkan video, maka tampilkan video yang sudah di-download. Video yang sudah di-download ya bisa dicari sendiri untuk videonya. Mengapa tidak disarankan untuk yang streaming? Karena nanti membebani jaringan. Gitu. Dan membebani dari laptop itu sendiri. Jadi fatah-fatahnya itu lebih dibandingkan kalau sudah di-download. Untuk misal ini lebih lama, ya sudah kita close. Oke, kita close untuk share screen-nya. Nah, tadi kan sudah di minimize. Memunculkan kembalinya bagaimana? Silahkan diklik sini atau yang di sini. Nah, ini icon Teams. Nah, tadi yang kita minimize kan ini. Klik, kemudian diklik. Nah, jangan yang merah, tapi yang sebelah kirinya, stop sharing. Udah. Bagaimana kalau sharing dengan untuk papan tulis? Berarti pilih whiteboard. Microsoft Whiteboard. Nah, ini adalah whiteboard atau papan tulis yang di Teams. Ini karena di sini saya belum install. Dimana nanti papan tulis ini tidak terekam otomatis. Dismiss. Nah, jadi kalau ada aplikasinya diinstal lebih enak, tapi kalau nggak diinstal juga tidak apa-apa. Ini semisal, nah kemudian ganti warna, penghapus, seperti itu. Jadi papan tulisnya ini bisa setelah selesai banyak catatan, bisa diklik icon setting, kemudian export image. Jadi SVG itu sama seperti ya file gambar lainnya. Kan memang ada sedikit perbedaan, tapi itu adalah file gambar. Setelah selesai silakan diklik, diarahkan kursornya ke pojok kiri, kemudian stop presenting. Sudah selesai. Nah, catatan terakhir, apabila sudah selesai memang pertemuannya, jangan diklik merah. Merah ini artinya hang up ini keluar. Jadi banyak ya rapat tetap jalan, tapi jenengan yang keluar. Anak-anak masih tetap bisa ikut rapat. Seperti itu. Kemudian silakan diklik end meeting. End meeting, you will end the meeting for everyone. End. Selesai. Nah, jadi semua tadi yang di chat, nah ini akan masuk di sini diskusinya. Dan rekamannya masih diproses di Microsoft Stream. Jadi recording itu tidak otomatis, jadi perlu diklik dulu setiap untuk meeting. Setelah selesai diklik, maka nanti seluruh file akan baru otomatis tersave di Microsoft Stream. Itu tidak perlu di-download.
Dan yang bisa membuka rekapan ini adalah yang ada di kelas 1 2020. Jadi yang masuk di tim sini yang bisa melihat isinya. Kemudian bagaimana cara membuat assignment? Assignment bisa lewat sini general, kemudian assignment. Bisa juga lewat sini assignment. Sebelah kiri. Jadi setelah milih assignment kita coba yang sebelah kiri saja, kemudian dipilih. Misal tadi adalah kelas 1A 2020 dari satu percobaan, kemudian klik next, kemudian get start, kemudian klik create. Di sini ada beberapa pilihan. Assignment ini artinya ya membuat tugas. Kalau quiz ini nanti artinya akan terbuka opsi Microsoft Forms. Ya bentuknya seperti Google Form, cuma ada perbedaan. Dan kalau Microsoft Form ini nanti terlink dengan di sini Microsoft Teams, jadi penilaiannya juga otomatis masuk. Kemudian form existing ini artinya kalau sebelumnya sudah ada, jadi baik assignment atau quiz yang sudah ada, kita ambil kembali atau kita duplikat, berarti pilih form existing. Kita pilih assignment. Setelah itu silakan title diisikan, misal tugas membuat kaligrafi, nggak mungkin ya. Misal tugas membuat cerita di kertas. Membuat ya cerita pengalaman di masjid, tulis di kertas. Misal masih banyak ada keterangan lain, maka masukkan di sini instruction. Misal kertas, buku tulis menggunakan pensil, kemudian nanti difotokan. Poinnya diberikan, misal poinnya adalah 100. Add resource. Misal ini nanti ada resource-nya. Contohnya apa? File PDF atau foto atau video yang mendukung. Ada kelas notebook atau link. Atau misal ke Teams. Jadi file yang sudah diupload di Teams itu dimasukkan sebagai lampirannya. Contoh tadi di sini adalah kelas 1 percobaan. Kita kan sudah upload PPT sama apa tadi ya? Nah ini PPT sama video. Enggak sih, PDF. Kita tes itu bisa. Jadi nanti anak-anak ditanya seperti apa, bisa lihat juga di misal ini mengikuti untuk yang belum paham bisa lihat resource di bawah. Jangan kita bisa lihat file di bawah ini seperti itu. Kalau tidak muncul kita ulangi aja. Halo, ini tadi kan dari Teams. Saat ini PPT. Students can edit, ya tidak bisa murid untuk mengeditnya. Kalau ada link, nah ini misal linknya itu berupa Google Form, maka dimasukkan di link. Nah, di sini nanti http://forms.gle. Nah, bla bla bla. Nah, link pengerjaan soal tes, kemudian tes. Nanti tampilnya bagaimana bisa kita lihat nanti. Dan ini di-assign kemana? Ya karena kita sudah membuatnya di kelas 1A, berarti hanya kelas 1A. Kemudian misal dimasukkan ke kelas yang lain, misal kelas 2, kelas 6. Nah, jadi bisa istilahnya quiz assignment ini bisa dilakukan langsung ke beberapa kelas seperti itu.
dipilih semua atau beberapa. Nah, kalau sudah dipilih beberapa kelas, maka tidak bisa menentukan siswa tertentu gitu. Kalau kita clear, nah kita hanya untuk siswa yang remedi, berarti bisa kita tetapkan misal ada di kelas 1A, misal di kelas 2 ya, berarti kelas 2. Kemudian pilih all student, diklik, diganti siswa siapa, misalnya siswa 3 dan siswa 4 yang remedi saja, seperti itu. Kita clear. Nah, date due ini artinya berapa batas waktu pengerjaannya. Misal hari Senin tanggal 29 jamnya jam 10.00 jam 10 pagi AM. AM PM bedanya begini nggih. Jadi AM itu mulai 00 jam 12 malam sampai 12 siang. Terus PM itu 12 siang sampai 12 malam. Bisa juga diklik ikon jam ini, bisa dipilih. Nah, misal kita pilihnya itu tadi kan jam 10, berarti jam 10 AM. Kemudian settings. Nah, post assignment notification to this channel, di post di general. Nah, ini diklik edit, ganti ke PAI. Ini kan mapelnya PAI ya, jadi biar tidak bingung. Nah, sudah. Kemudian klik assign. Sudah selesai muncul di sini. Dan di Teams bisa kita lihat ke PAI. Ada apa ini PAI kelompok 1 ini? Tidak ada. Nah, muncul cering tugas membuat cerita. Klik view assignment. Kemudian di sini bisa diberikan nilainya. Seperti itu. Student view. Nah, seperti itu. Dan bisa kembali ke pos, ke PAI. Di sini mau melampirkan beberapa lampiran lain juga bisa dicoba-coba. Emoji, lampiran, stiker, stream, press, YouTube. Nah, YouTube juga ada. Jadi kalau misal video YouTube sudah melakukan rekaman, bisa dimasukkan di sini. Misal panduan sholat. Nah, pastikan judulnya sama dengan yang jenengan upload kan di YouTube. Kemudian bisa diklik kirim. Ini contoh ya. Kemudian nanti bisa dipelajari oleh atau istilahnya ditonton oleh anak-anak. Setelah itu meeting sudah, assignment sudah, menu chat. Jadi nanti anak-anak juga bisa chatting atau istilahnya dengan komunikasi dengan anak-anak bisa lewat chat pribadi. Misal di sini saya mau mengklik ikon pensil ini, new chat. Diarahkan ke siapa? To enter nama, email, grup atau tag. Nah, contoh misal di sini kalau ke grup berarti grup contoh yang grupnya grup tim. Oh, enggak ada. Kok grupnya enggak terbaca, berarti ini masukkan namanya. Misal saya mau komunikasi dengan wisata syari. Kemudian siapa lagi? Misal ke wisata Hestin. Kemudian tab new message. Nah, akan bentuk berapa syari dan Hestin. Setelah itu klik tiga kalau misal nggak jadi. Nah, misal ini nama. Assalamualaikum. Tes percobaan. Dan sudah. Seperti itu. Kalau misalnya dari grupnya ini, grup chatnya kita mau langsung meeting dengan beliau-beliaunya tanpa perlu buat tim, bisa langsung diklik ini. Nah, video call. Seperti itu. Hang up.
Seperti itu caranya, termasuk untuk melampirkan file juga bisa di sini. Atau bisa diklik plus, dan di sini akan banyak sekali aplikasi atau istilahnya fitur yang bisa dicoba-coba. Tidak dicoba juga tidak apa-apa. Jadi ini sebelum istilahnya banyak aplikasi yang memudahkan. Dan untuk mengaktifkan notifikasi bagaimana? Silakan diklik Teams-nya, kemudian klik titik 3, kemudian titik 3 yang di sini. Nah ini, jadi Teams, kemudian dipilih Teams-nya yang mana. Misal ini tadi adalah satu percobaan. Kemudian klik titik 3 yang pojok kanan. Kemudian silakan diklik channel notification. Nah, all new post diklik banner and feed. Include all reply. Jadi siapapun yang menjawab, nanti notifnya muncul di mana. Tuh. Kemudian untuk menghubungi secara private, jadi secara private bisa lewat chat ini tadi. Itu kalau untuk chattingnya. Kalau misal call, situ juga bisa. Jadi di sini silakan di klik speed dial. Siapa namanya? Misal ke Ustaz Tasyari. Nah, diklik, kemudian add. Ini speed dial ini maksudnya untuk istilahnya mempercepat gitu ya, biar muncul di sini. Jadi ketika diklik langsung klik, ini bisa. Nah, bisa, atau bisa juga dengan langsung ini make a call. Langsung sebutkan namanya di sini siapa. Misal Estin. Diklik, kemudian nah di sini mau apa? Video atau biasa. Kalau video berarti di video. Seperti itu. Kemudian bisa di hang up. Untuk menjadwalkan meeting bisa ke kalender. Ya, menjadwalkan meeting ini untuk misal bukan dengan grup tim tapi hanya beberapa orang, bisa diklik new meeting. Misal meeting dengan Ustadz atau dengan misal Ustadz Tasyari dan Ustadz Steve. Ini setiap hari Rabu mulai tanggal 1 dimulai jam 10 sampai jam 10.30 menit. Di repeat setiap minggu. Nah, kalau misalnya ya beberapa orang di sini bisa diklik add required attendance dan diklik namanya. Kemudian siapa lagi? Nah, channel nggak usah diisi. Hanya cukup di 2 orang beliau ini. Kemudian klik send. Maka nanti akan masuk ke jadwal. Ini adalah hari Rabu. Nah, ini. Oke, seperti itu caranya, bisa dieksplor, bisa dicoba. Demikian. Terima kasih.